Dan pemirsa, kami akan kembali mencoba bergabung lagi dengan jurnalis NTV Hasbiolo dan juru kamera Ihsan Riansyah yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hasbi, bagaimana pantauan terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah jemaah haji dari kloter pertama sudah tiba di tanah air? Ya baik Tasya dan juga Ayu, hingga sejauh ini kami masih menunggu karena memang nanti tepatnya pada pukul 18.10 waktu Indonesia bagian Barat adalah jadwal pertama dari kloter ataupun gelombang pertama di hari ini yang memang menjadi hari pertama kepulangan jamaah Indonesia yang tiba di Indonesia. Kemudian memang ada 7 kloter yang saat ini akan pulang ke tanah air. Itu totalnya ada sekitar 2.764 jamaah. Mereka pulang dari 2 kota yaitu Jeddah dan Madinah. Khusus untuk Madinah, ini dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz ada 4 kloter yang pulang dari Madinah. Lalu ada 3 kloter lainnya yaitu dari Jeddah International King Abdul Aziz yang diperkirakan nanti tiba di pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ada 2 yang tiba pada hari ini. Pertama di 18.10, lalu kemudian ada di pukul 21. Nah, hingga sejauh ini kami masih memantau karena memang di sini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini bercampur antara keluarga yang menunggu maupun juga dari para penumpang yang memang tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Lalu kemudian memang ada 2 teknis yang menjadi sorotan dari Kemenak. Ini pertama perihal dokumen, lalu kemudian juga ada barang-barang yang dibawa. Poin-poinnya adalah Kemenak ini akan memantau terus bagaimana nantinya dokumen seperti paspor, lalu kemudian juga ada boarding pass yang memang sudah dipantau dari baik itu di bandara di Madinah maupun juga di Jeddah yang tidak boleh terlewatkan oleh para jamaah. Kemudian nanti tiba di Jakarta, tepatnya di Soekarno-Hatta, nanti langsung diperiksa oleh imigrasi dan bea dan cukai. Kemudian juga ada barang-barang bawaan seperti koper besar, ini memang sudah diberangkatkan sehari sebelum jamaah pulang. Jadi nanti para jamaah hanya membawa dokumen serta tas yang tidak boleh lebih dari 7 kg. Nah, memang dari keseluruhan ini rangkaian kepulangan jamaah haji nanti akan dimulai pada hari ini yaitu 11 Juni hingga pukul 25 Juni 2025 untuk gelombang pertama, dan gelombang kedua yaitu dari tanggal 26 Juni hingga 11 Juni 2025. Untuk gelombang pertama ada sekitar 266 kloter dan tentu kita mendoakan agar seluruh jamaah ini pulang sesuai dengan kloternya masing-masing, lalu embarkasi masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing bertemu kembali dengan keluarga dengan status yaitu haji yang mabrur. Ayu dan juga Tasya. Baik Hasbi, seperti apa proses penyambutan dan juga prosedur pemeriksaan kesehatan? Apakah ada prosedur khusus yang diterapkan untuk tahun ini? Ya, untuk jalur fast track ini dihilangkan, tidak seperti saat keberangkatan begitu. Lalu nanti pemeriksaan seperti penumpang lainnya, hanya pemeriksaan cek dokumen, lalu kemudian juga melewati gerbang imigrasi. Yang menarik, nanti akan kedatangan Wakil Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah begitu. Ada Anggito Abimanyu, lalu juga ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang nanti akan mengontrol secara langsung bagaimana kepulangan jamaah haji, apakah memang sudah sesuai prosedural secara imigrasi maupun juga sesuai dengan ketentuan bea dan cukai. Kami masih menunggu karena nanti acaranya akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami sejauh ini masih ingin mencari sebenarnya keluarga-keluarga yang menunggu para jamaah yang akan hadir di Jakarta dan tiba setelah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi gitu. Baik, Ayu dan Tasya. Baik, Hasbi, bagaimana dengan keluarga yang ingin menjemput para jemaah haji di asrama haji Pondok Gede? Bagaimana ketentuannya? Ya Tasya dan juga Ayu, hingga sejauh ini karena memang sudah diplot begitu sesuai dengan embarkasi seperti keberangkatan, nantinya kalau memang embarkasinya seperti Lombok ataupun Makassar, maka
nanti akan menginap dulu di Pondok Gede begitu para jamaah haji ini. Lalu kemudian baru diberangkatkan ke daerah masing-masing. Nah, kalau keluarga ingin langsung melakukan penjemputan, semisal wilayah kloter di daerah Jakarta begitu. Nah, itu bisa saja langsung datang ke asrama haji, dan tentu untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dan SOP-SOP lainnya yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ini hanya dalam batas-batas tertentu saja. Setelah semua selesai, dokumen-dokumen yang sudah dipegang oleh jamaah ini sudah dikembalikan pula ke Kementerian Agama, maka tentu keluarga bisa langsung menjemput dengan leluasa di asrama haji. Namun tidak bisa langsung sepertinya di Bandara Soekarno-Hatta, karena memang kami dari tadi mencari apakah memang ada keluarga yang ingin langsung menjemput di Bandara Soekarno-Hatta tanpa harus ke Pondok Gede. Nampaknya tidak ada sejauh ini. Kami juga ingin berkomunikasi begitu, kalau memang mereka ingin menjemput langsung di Bandara Soekarno-Hatta, apakah memang ada prosedur tertentu antara komunikasi mereka dengan pihak Kementerian Agama begitu. Ayu dan Tasya. Baik, Hasbiollah dan juru kamera Ihsan Riansyah, terima kasih untuk laporannya langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.